Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar perangkat access point maupun access point klien itu, karena perangkat access point itu emang tidak pernah mati teman-teman ya. Dia nyala 24 jam. Kadang itu OS-nya itu error, jadi tidak bisa menyalurkan internet atau terdiskonek ke klien, maupun sebaliknya. Kadang itu klien juga error, tidak bisa terhubung ke access point. Biasa solusinya itu kita melakukan cabut dan tancap adaptor agar perangkat access point bisa restart ulang. Untuk menghindari hal tersebut, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara agar access point itu bisa melakukan restart otomatis mengikuti restart yang kita setting di Mikrotik. Tentunya kalau di Mikrotik itu kita bisa setting otomatis, jadi kita setting di scheduler teman-teman ya. Kita coba buka Mikrotiknya, sistem ini Mikrotik saya ini sudah saya setting setiap hari itu melakukan restart otomatis setiap jam 4 pagi. Jadi di sini saya kira klien-klien itu banyak yang tidak menggunakan koneksi internet. Jadi waktu melakukan restart itu atau terputus dalam beberapa detik selama Mikrotik melakukan restart. Jadi agar perangkat access point itu bisa mengikuti restart dari Mikrotik ini, kita bisa melakukannya teman-teman di settingnya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Kita buka perangkat access point. Di sini saya membuka perangkat access point saya dari merek Ubiquiti, dari LBE ya, Lightbeam M5. Ini emang saya setting ini pakai access point dengan klien ini TP-Link. Ini point to point teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke service. Baiklah, di sini settingnya adalah di ping watchdog teman-teman ya. Saya salah membacanya. Di sini ping watchdog ini saya enable. Ini berdasarkan ping. Jadi kalau ping ke IP dari Mikrotik. Jadi kalau Mikrotik restart, otomatis access point itu pingnya itu berhenti. Ping internal itu ping interval. Ini saya setting 10 detik. Startup delay itu 30 detik. Failure count to reboot ini default saja, ini defaultnya 3. Kalau defaultnya itu kalau sebelum kita setting, belum kita rubah itu ping intervalnya itu 300 detik, jadi 5 menit. Startup delay-nya juga 300 detik, sama 5 menit. File count auto rebootnya 3. Di sini saya rubah seperti ini konfigurasinya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya ini kalau Mikrotik melakukan restart pada jam 4 pagi ini otomatis di perangkat access point ini dia juga melakukan restart. Jadi sewaktu-waktu ini error, ini otomatis restart. Jadi kita tidak perlu cabut adaptor ya teman-teman ya. Cabut tancap adaptor itu untuk melakukan restart. Jadi otomatis dia restart sendiri. Ini perangkat access point ini dari Lightbeam ini.
Terus bagaimana dengan klien? Klien juga disetting di ping widget. Nah, ini juga di enable. Coba saya buka di sisi klien teman-teman ya. Ini juga merek Ubiquiti. Kalau di klien itu bedanya di sini teman-teman, dia biarkan di service nih. Ini pingnya juga sama, ngeping ke IP-nya MikroTik. Ini biarkan default saja teman-teman ya. Jadi ping intervalnya 300 detik. Startup delay-nya juga 300 detik ya, 300 second. Terus ini failure count to reboot ini juga 3. Ini cuma di enable saja, diisikan IP-nya MikroTik. Tapi sebelum teman-teman menyimpan konfigurasi ini, sebaiknya teman-teman melakukan ping dulu ke IP-nya MikroTik, ini jalan apa tidak. Takutnya nanti IP-nya itu tidak jalan. Ini coba saya start, ini pingnya. Ini udah jalan teman-teman ya. Mengapa di access point klien itu tidak settingannya tidak sama dengan di access point? Karena di AP klien ini dia melakukan restart otomatis jika terjadi error saja. Jadi tidak tiap hari restart, enggak mengikuti dengan MikroTik atau dengan access point. Dia kalau terjadi error saja dia melakukan restart. Kadang di klien itu error tidak bisa tersambung ke access point, makanya dia kadang error. Setelah 5 menit dia akan melakukan restart otomatis dan dia akan scan perangkat access point kita. Jadi koneksinya lewat wifi. Ini saya biarkan 5 menit, tujuannya itu karena untuk melakukan scan itu tidak sama dengan koneksi dari access point ke MikroTik yang menggunakan kabel. Kalau menggunakan kabel, kita setting 10 detik saja, otomatis dia langsung restart untuk access pointnya mengikuti dari MikroTik. Pingnya itu berhenti 10, tidak ada koneksi 10 detik, otomatis access pointnya ini akan restart. Ini sebetulnya fasilitas sudah ada juga di TP-Link, di perangkat access point lain juga ada. Untuk di TP-Link saya coba buka perangkat access point saya yang TP-Link teman-teman ya. Kalau di TP-Link posisinya di manajemen. Kita langsung masuk ke menu manajemen. Di sini ada ping watchdog. Ini juga sama untuk access point. Saya settingnya ini defaultnya 300, total medanya juga 300, file count rebutnya sama, defaultnya 3. Jadi ini untuk access point saya setting intervalnya ada 10 detik. Startup delay-nya dia minimal 360 sampai 300. Jadi tidak bisa disetting 30. Dia minimal 60 detik, 1 menit. Jadi sebaiknya ini disetting di minimal saja kalau untuk access point. Bagaimana dengan klien yang kalau TP-Link? Ini saya coba masuk ke perangkat klien yang TP-Link. Oke, di sini sudah terbuka untuk web interface-nya. Kita langsung masuk menu manajemen. Ini kalau di TP-Link
ini sama, ping intervalnya ini defaultnya dari TP-Link ini dibikin maksimal saja 300, startup delay juga 300 detik. Jadi kalau untuk di sisi klien intinya gitu teman-teman, kesimpulannya di situ. Kalau di sisi klien itu sebaiknya di enable saja, kita tinggal masukkan IP address dari MikroTik-nya. Jadi tidak perlu merubah konfigurasi defaultnya. Untuk ping interval, startup delay, dan file account auto reboot. Ini biarkan default saja untuk di sisi klien. Kalau di sisi access point, kita harus merubah ping intervalnya ini 10 detik, startup delaynya 30 detik. Ini bisa kita rubah gitu, atau bisa nggak apa-apa kita jenengan bisa ke ping intervalnya kita tidak ingin melakukan restart mengikuti MikroTik-nya, kita bisa merubah atau menggunakan konfigurasi defaultnya saja. Jadi dia akan melakukan restart jika terjadi error saja. Ya teman-teman, kali ini penjelasan saya tentang ping watchdog yang sangat berguna sekali untuk perangkat access point maupun perangkat access point klien ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.